Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni, Prodi Ekonomi Syariah 2. Di sini saya akan memaparkan materi filsafat ilmu tentang sejarah filsafat dan tokoh-tokoh filsafat. Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ada dua orang filsuf yang corak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi-diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya. Dua orang filsuf tersebut adalah Herakleito 535 sampai 475 sebelum Masehi dan Parmenides 540 sampai 475 Masehi. Yang pertama, zaman Yunani kuno. Zaman Yunani kuno dipandang sebagai zaman keemasan filsafat karena pada masa ini orang memiliki kebebasan untuk mengungkapkan ide-ide atau pendapatnya. Pada masa itu juga Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat. Karena bangsa Yunani pada masa itu tidak lagi mempercayai mitologi-mitologi. Bangsa Yunani juga tidak dapat menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap yang menerima begitu saja, melainkan menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Sikap kritis inilah yang menjadikan bangsa Yunani tampil sebagai ahli pikir terkenal sepanjang masa. Yang kedua adalah zaman abad pertengahan. Ada pertengahan ditandai dengan tampilnya para teolog di lapangan ilmu pengetahuan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua adalah teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Semboyan yang berlaku bagi ilmu pada masa ini adalah Ancilla Theologia atau abdi agama. Periode abad pertengahan mempunyai perbedaan yang mencolok dengan abad sebelumnya. Perbedaan itu terletak pada dominasi agama. Timbulnya agama Kristen yang diajarkan Nabi Isa alaihissalam. Pada zaman ini, kebesaran kerajaan Romawi runtuh, begitu pula dengan peradaban yang didasarkan oleh logika ditutup oleh gereja dan digantikan dengan logika keagamaan. Agama Kristen menjadi problema kefilsafatan karena mengajarkan wahyu Tuhanlah yang merupakan kebenarannya yang sejati, dan hal ini berbeda dengan pandangan Yunani kuno yang mengatakan bahwa kebenaran dapat dicapai oleh kemampuan akal. Yang ketiga adalah zaman modern. Zaman modern ditandai dengan berbagai penentuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance, seperti René Descartes tahun 1596 sampai 1650. Tokoh yang terkenal sebagai bapak filsafat modern yang menemukan ilmu sistem koordinat yang terdiri atas dua garis lurus X dan Y dalam bidang datar. Selanjutnya, Isaac Newton dengan temuannya teori gravitasi, Charles Darwin dengan teori struk Leavenworth light, dan J.J. Thomson dengan temuan elektron. Dan yang keempat adalah zaman kontemporer, abad ke-20 dan sampai seterusnya. Fisikawan abad ke-21 adalah Albert Einstein, menyatakan bahwa alam itu tidak terhingga besarnya dan tidak terbatas. Tidak terbatas, tetapi juga tidak berubah status, totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi. Ini berarti bahwa alam semesta itu bersifat kekal, atau dengan kata lain, tidak mengakui adanya penciptaan atau alam. Zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Teknologi komunikasi dan informasi termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang pesat. Tokoh-tokoh filsafat. Tokoh filsafat yang pertama adalah Thales. Thales merupakan seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat. Pemikiran Thales dalam berfilsafat yaitu mengembangkan filsafat dengan menanyakan asal mula sifat dasar dan komposisi alam semesta. Thales mengemukakan pendapat dengan mencari tahu asal mula sifat dasar tersebut atau tidak tergesa-gesa dalam hal apapun. Yang tokoh yang selanjutnya adalah Anaximandros.
Peta bumi pertama kali ada karena dibuat oleh Anaximandros. Anaximandros juga memiliki pemikiran tentang bumi, yaitu bumi yang berbentuk silinder. Dalam pemikirannya menunjuk pada suatu unsur yang tidak bisa diamati dengan indera. Yang ketiga adalah Pythagoras. Pythagoras adalah seorang filsuf yang alam pemikirannya berisikan tentang semua benda adalah bilangan dan segala gejala alam merupakan indrawi dari perbandingan matematis. Yang keempat adalah Xenophanes. Xenophanes merupakan seorang tokoh filsuf dan sekaligus penyair. Dia beranggapan dalam pemikirannya bahwa di dalam pemikiran filsafat, rasio dan pemikiran mitos itu terdapat konflik. Ia memiliki penalaran yang sangat cepat tanggap atau kritis untuk mengkritik keduanya. Yang kelima adalah Socrates, seorang filsuf yang memiliki peran yang sangat penting dalam filosofis. Socrates adalah gurunya Plato. Socrates merupakan sosok orang yang sangat bijaksana selama menghadiri berbagai persoalan. Ia mampu menyelesaikan masalah dengan baik dan bijak. Socrates banyak disukai oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah tokoh Aristoteles. Aristoteles adalah orang yang pertama mengklasifikasikan spesies biologi dan membuktikan bahwa bumi itu bentuknya bulat. Pemikiran Aristoteles menggunakan aliran empirisme yang didasarkan dengan bukti dan pengalaman yang mereka miliki. Sekian dari materi saya. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.